Nathan Joaon tempuh 6.000 km untuk bergabung timnas lagi. Nathan Joaon kembali ke Qatar setelah mendapat izin tambahan dari Heerenveen untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Ia pun menempuh perjalanan panjang sejauh lebih dari 6.000 km. Ia dipastikan bisa masuk skuad timnas Indonesia pada duel lawan Korea Selatan pada hari Kamis 25 April waktu setempat atau pada hari Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Nathan pun akan kembali datang ke Qatar untuk mempersiapkan diri menghadapi Korea Selatan. Untuk kembali memperkuat timnas Indonesia U23, Nathan harus menempuh lebih dari 6.000 km. Dan ia pun butuh waktu lebih dari 6 jam dengan pesawat terbang untuk kembali menjejakkan kakinya di Qatar. Nathan jadi salah satu pemain yang menonjol di fase grup. Kehadirannya turut membuat timnas Indonesia U23 punya daya juang dan keberanian yang tinggi. Pemain yang posisi aslinya sebagai fullback kiri ini ternyata juga piawai saat ditempatkan sebagai gelandang. Nathan sendiri bahkan bisa menutupi ketidakhadiran Ivar Jenner pada laga lawan Australia dengan baik. Setelah fase grup selesai, ia pun lalu kembali ke Heerenveen. Pasalnya, kesepakatan awal bahwa Heerenveen hanya bisa melepasnya selama fase grup saja. Sebagai latar belakang, Piala Asia U23 ini tak masuk agenda FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemain ke tim nasional. Namun pada akhirnya, PSSI kembali bergerak membujuk Heerenveen. Dan kerja keras PSSI pun kemudian terbayar dengan hasil Heerenveen mengizinkan Nathan untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Kabar baik datang dari Belanda yang dimana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan untuk memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23 nanti, ucap Erick Thohir. Sinteyong bukan balas dendam lemparan telur. Timnas Indonesia U23 bertemu Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Dan Sinteyong menegaskan laga ini bukan pembuktian dirinya. Indonesia versus Korea Selatan bertanding di Abdullah bin Khalifa Stadium. Dan Garuda Muda melaju setelah menjadi runner-up grup A dan Korsel dari juara grup B. Jelang pertandingan ini, muncul kembali ingatan bagaimana Sinteyong dapat perlakuan buruk dari fans sepak bola Korsel selepas tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2018 di Rusia. Sinteyong dan para pemainnya dilempari telur ketika mendarat di Bandara Incheon. Kemenangan melawan Jerman di matchday terakhir fase grup ternyata tak cukup untuk menghibur fans. Itu tidak menjadi motivasi apapun, dan itu hanya sebuah proses. Saya sama sekali tidak menyesal, kata Sinteyong ketika ditanya pewarta Indonesia soal insiden tersebut. Apapun tugas yang saya dapat, pasti saya bekerja semaksimal mungkin, Sinteyong menegaskan. Dan dia kemudian resmi menerima pinangan PSSI untuk melatih Indonesia pada Desember 2019. Benarkah Sinteyong ancam pelatih Korea Selatan? Timnas U23 Indonesia dipastikan akan menghadapi Korea Selatan pada babak 8 besar Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada hari Kamis 25 April. Pukul 8:30 malam waktu di sana. Dan ini menjadi pertandingan yang sangat menarik bagi pelatih Timnas U23 Sinteyong. Seperti diketahui, ia merupakan pelatih asal Korea Selatan. Juru taktik berusia 53 tahun itu juga membawa beberapa orang dari Korea Selatan untuk membantunya di Timnas U23 Indonesia. Sinteyong pun pernah menjadi pelatih di Korea Selatan, baik di level klub dan juga tim nasional. Tugas terakhir Sinteyong sebelum ke tim Merah Putih yakni menjadi pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Adapun pelatih Korea Selatan Hwang Son-hong merupakan rekan kerja tim Sinteyong. Tentu saja ini menjadi pertemuan menarik dari dua pelatih hebat asal negeri gingseng tersebut.
Dilansir dari Chosun, Shin Tae-yong ternyata datang ke pertandingan Jepang versus Korea Selatan pada laga terakhir Grup B Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada hari Senin 22 April. Dalam laga itu, Korea Selatan menang 1-0 atas Jepang. Dan kemenangan itu membuat Korea Selatan menjadi juara Grup B dan akan menghadapi timnas U23 Indonesia selaku runner-up dari Grup A. Sebelum pertandingan Jepang versus Korea Selatan, Shin Tae-yong ditanyakan pertanyaan bagaimana tanggapannya jika bertemu dengan negaranya. Pelatih Hwang Sun-hong akan stres, kata Shin Tae-yong. Saya tidak akan memberikan komentar, kesan, ataupun yang lainnya. Wawancara akan diadakan setelah pertandingan, kata Shin Tae-yong. Selain timnas U23 Indonesia dan juga Korea Selatan, ada pula 6 negara lagi yang sudah lolos ke babak selanjutnya. Kalahkan Korea Selatan berarti satu kaki di Olimpiade Paris. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho mempunyai target tinggi. Dia tidak mau tim berjulukan Garuda Muda itu berhenti pada 8 besar Piala Asia U23 2024 Qatar. Ia bahagia Timnas Indonesia U23 bisa membantai Timnas Yordania dengan skor 4-1 pada hari Minggu 21 April malam waktu Indonesia Barat. Dan hasil itu membuat tim Garuda Muda lolos ke perempat final Piala Asia U23 sebagai runner-up Grup B. Pada perempat final Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada hari Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, Korea Selatan U23 lebih diunggulkan dan Timnas Indonesia U23 menjadi underdog. Namun bukan berarti tim Garuda Muda sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Tim Indonesia sendiri sudah membuktikannya di Grup A Piala Asia U23 dan selain menghabisi Yordania, tim Garuda Muda juga berhasil mempermalukan timnas Australia U23 dengan total skor 1-0. Tentunya kami semua sangat senang dan bersyukur bisa meraih poin penuh melawan Yordania dan lolos ke babak berikutnya. Tapi saya dan yang lain di Timnas Indonesia tidak puas sampai sini saja karena kami memiliki target yang lebih dari ini, ujar Rizky Ridho dinukil dari laman Persija. Jika menyingkirkan Korea Selatan, Timnas Indonesia U23 akan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 sekaligus membuka jalan untuk melaju ke Olimpiade Paris, Prancis pada 2024 mendatang.